Pernahkah Anda melihat seseorang yang karirnya naik begitu cepat, namun wajahnya makin letih, keluarganya menjauh, dan batinnya kehilangan senyum? Seakan-akan setiap pencapaian hanya bisa dibayar dengan pengorbanan hidup yang lain. Pertanyaannya sederhana tapi mengguncang. Apakah benar karir yang naik berarti hidup harus jadi korban? Inilah jebakan zaman ini. Kita hidup di arus yang deras, kecepatan yang tinggi, tuntutan pencapaian tanpa henti. Banyak orang meyakini karir melesat sama dengan jam kerja yang makin panjang, energi yang makin terkuras, dan harmoni yang makin hilang. Padahal jika kita jujur, karir naik dan hidup harmonis bukanlah dua jalur yang saling meniadakan. Keduanya bisa tumbuh bersama, asalkan kita bersedia menaikkan kelas sistem operasi diri kita. Masalahnya, banyak dari kita yang naik jabatan, naik tanggung jawab, naik bisnis, tapi dirinya sendiri nggak ikut naik. Ibarat petinju kelas bulu yang dipaksa bertarung di kelas berat. Ya, keok pasti ya kan. Sistem berpikir, daya tahan batin, dan lingkaran pendukung nggak di-upgrade. Sehingga kecepatan karir justru membawa kehancuran pribadi. Kita sering salah kaprah mengira kenaikan berarti menambah lembur. Padahal sejatinya yang dibutuhkan adalah menambah keselarasan. Selaras antara arah yang dituju, cara yang ditempuh, dan kondisi batin yang dijaga. Karir yang sehat bukan hanya tentang prestasi vertikal, jabatan, gaji, status, tapi juga pertumbuhan horizontal, pengaruh, kontribusi, keberkahan. Hidup harmonis bukan kemewahan yang harus ditukar dengan ambisi, melainkan fondasi agar ambisi kita bertahan lama. Sayangnya, banyak orang gagal karena terjebak dalam kelalaian. Mereka mengejar pencapaian luar tapi kehilangan orientasi dalam. Ketika identitas hanya melekat pada capaian kerja, aspek lain, keluarga, sosial, spiritual, jadi terpinggirkan. Ibarat kapal yang dipasang layar semakin besar agar cepat melaju, tapi lupa memperkuat kemudi dan muatan. Akhirnya kapal itu oleng, bahkan karam. Menjadi seorang high performing individual berarti mengubah cara pandang. Karir naik dan hidup harmonis bukan dua sungai yang saling mengeringkan, tapi dua aliran yang memberi air satu sama lain. Kita diminta menata ulang hidup dengan GPS, goal, path, dan self. Kita perlu tahu dengan jernih apa yang jadi tujuan yang kita ingin capai. Jalan apa yang kita pilih untuk mencapainya, dan bagaimana hal itu selaras dengan diri kita. Goal tanpa kesadaran hanya akan menyeret kita mengikuti arus orang lain. Path tanpa koherensi hanya membuat kita tersesat, dan self tanpa pengenalan mendalam hanya akan menjadi musuh terbesar bagi diri kita sendiri. Keselarasan ini tidak bisa dibangun sendirian. Kita memerlukan support system yang sehat. Keluarga, komunitas, organisasi, bahkan sahabat yang berani mengingatkan. Seringkali kita terlalu fokus pada diri, seolah cukup menjadi pahlawan tunggal. Padahal bahkan seorang inovator besar pun membutuhkan ekosistem yang menopang. Harmoni hidup lahir bukan dari pertarungan seorang diri, tetapi dari keberanian untuk merajut jaringan yang saling menguatkan. Apakah jalan ini mudah? Enggak. Tantangan akan selalu ada. Naluri manusia sering ingin kembali ke kebiasaan lama. Bekerja tanpa henti, mengabaikan jeda, menomorsatukan kesibukan di atas segalanya. Belum lagi tekanan eksternal, budaya hustle, tuntutan atasan, politik kantor, atau sekedar rasa takut kehilangan momentum. Semua itu adalah kabut di jalur pendakian. Namun kabut bukan berarti puncaknya hilang kan? Ya, hanya ketutup sejenak. Jika kita terus melangkah perlahan, kabut itu akan terurai. Karena itu, harmoni bukan soal membagi waktu rata, melainkan menata energi penuh di setiap peran. Saat bekerja, berikan 100%. Saat bersama keluarga, hadir utuh. Saat ibadah, sepenuhnya untuk Yang Maha Kuasa. Kuncinya adalah fokus bergilir. Satu peran selesai, bergeser ke peran lain dengan kesadaran penuh. Otak kita tidak diciptakan untuk mode siaga tanpa henti. Tanpa keseimbangan, prefrontal cortex kita melemah, emosi meledak, kreativitas hilang. Namun dengan ritme yang sehat, akal kembali terjaga, jiwa kembali menyala. Ambisi pun perlu ditempatkan dengan bijak. Ambisi bukan musuh, ia adalah api. Api kecil yang terkendali akan menghangatkan dan menerangi. Tapi api yang liar akan membakar apa aja, termasuk diri kita sendiri. Maka ambisi perlu ditata, diarahkan, dan diseimbangkan dengan makna. Energi besar hanya bermanfaat jika disertai orientasi yang benar. Pada akhirnya, sukses sejati bukan sekedar naik posisi, melainkan naik kapasitas. Bukan hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga memperluas kontribusi. Dan semua itu mungkin terjadi tanpa meruntuhkan harmoni hidup. Asalkan kita berani mengupgrade diri, bukan hanya karir. Maka marilah kita berhenti melihat karir dan harmoni sebagai pilihan yang saling meniadakan. Keduanya bisa berjalan beriringan, seperti dua benang yang ditenun dengan kesadaran dan visi, membentuk permadani kehidupan yang indah. Karir memberi rasa pencapaian, harmoni memberi ketenangan. Jika keduanya selaras, hidup kita tidak hanya naik secara vertikal,
tapi juga meluas secara horizontal, memberi manfaat yang lebih besar bagi sekitar. Dan mungkin inilah makna terdalam dari sebuah perjalanan karir. Ia bukan hanya soal sampai ke puncak, melainkan tentang bagaimana kita sampai ke sana. Apakah kita datang dengan tubuh ringkih dan jiwa kosong, atau dengan wajah yang tetap teduh, keluarga yang tetap erat, dan hati yang tetap hidup. Karena pada akhirnya, dunia tidak hanya menilai hasil, tapi juga merasakan energi orang yang menjalaninya. Karir yang naik akan lebih indah bila diiringi harmoni yang menguatkan. Karena dari sanalah lahir kepemimpinan yang utuh dan dampak yang lebih luas. Mari kita menjadi high performing individual. Mulailah dengan menyelaraskan arah yang dituju, jalan yang dipilih, dan kondisi batin yang dijaga. Biarkan karir Anda naik tanpa kehilangan keindahan hidup yang harmonis. Karena sukses sejati bukan ketika kita berdiri di puncak sendirian, tapi ketika kita sampai di sana dengan hati yang tetap utuh, jiwa yang tetap damai, dan hidup yang tetap penuh makna.